Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Amelia dengan NIM 14022500010. Yang saya hormati, Bapak Sigit Auliana, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan Manajemen dan Organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Mendukung Transformasi Digital di Lingkungan Organisasi. Peran kepemimpinan dalam transformasi digital di lingkungan organisasi adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengerahkan dan mendukung seluruh anggota organisasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengawasi pekerjaan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam proses perubahan digital. Ada beberapa peran penting kepemimpinan dalam mendukung transformasi digital. Pertama, menetapkan visi dan arah digital organisasi. Kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Ketiga, meningkatkan kompetensi digital sumber daya manusia. Baik, pada bagian slide ini saya akan menjelaskan bagian latar belakang dari peran kepemimpinan dalam mendukung transformasi digital di lingkungan organisasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital yang mengubah struktur, sistem kerja, dan pola kepemimpinan dalam organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan digital menjadi semakin penting dalam mendukung kemampuan adaptasi organisasi melalui pemanfaatan teknologi, perubahan budaya, dan penyusunan strategi yang berorientasi pada masa depan guna menjaga keberlangsungan dan daya saing organisasi. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan peran kepemimpinan dalam mendorong transformasi digital di lingkungan organisasi? Yang kedua, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap keberhasilan transformasi digital di lingkungan organisasi? Ketiga, strategi kepemimpinan apa saja yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam proses transformasi digital? Keempat, gaya kepemimpinan apa yang relevan untuk mendukung transformasi digital di lingkungan organisasi? Kelima, bagaimana penerapan peran kepemimpinan dalam transformasi digital berdasarkan studi kasus pada suatu organisasi atau perusahaan? Dan ada tujuan penulis, yaitu yang pertama, untuk memahami pengertian dan peran kepemimpinan dalam mendorong transformasi digital di lingkungan organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap keberhasilan transformasi digital di lingkungan organisasi. Ketiga, untuk mengetahui strategi kepemimpinan yang dapat digunakan dalam mengatasi berbagai hambatan transformasi digital. Yang keempat, untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang relevan dan efektif dalam mendukung transformasi digital. Terakhir, yang kelima, untuk mengetahui penerapan peran kepemimpinan dalam transformasi digital melalui studi kasus pada suatu organisasi atau perusahaan. Pada bagian slide ini, saya akan membahas pengertian peran kepemimpinan dalam mendorong transformasi digital. Kepemimpinan berperan penting dalam keberhasilan transformasi digital melalui pengelolaan perubahan, penyusunan strategi, dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Menurut Tulungan, di tahun 2022, kepemimpinan digital berperan penting dalam mendukung transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian, menurut Nugroho dan kawan-kawan di tahun 2025, kepemimpinan digital merupakan kemampuan pemimpin dalam mengarahkan pemanfaatan teknologi, mengembangkan potensi anggota organisasi, dan membangun budaya kerja yang mendukung keberhasilan transformasi digital. Pada bagian slide ini, saya akan membahas pengaruh peran kepemimpinan terhadap keberhasilan transformasi digital di lingkungan organisasi. Menurut Fitri Wahyuni dan kawan-kawan di tahun 2021, kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam mengarahkan organisasi, membangun kerjasama, serta mendukung keberhasilan transformasi digital di tengah perubahan lingkungan yang dinamis. Menurut Suharyanto dan kawan-kawan di tahun 2025, kepemimpinan digital berpengaruh terhadap keberhasilan transformasi digital melalui kemampuan pemimpin dalam merespon perubahan, mendorong inovasi, serta membangun budaya organisasi yang adaptif. Kemampuan tersebut membantu organisasi meningkatkan daya saing dan menjaga keberlanjutan di era digital. Pada bagian slide ini, saya akan membahas strategi kepemimpinan dalam mengatasi hambatan transformasi digital. Menurut Oktaviani dan kawan-kawan di tahun 2023, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam mengatasi hambatan transformasi digital melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang adaptif. Kemampuan tersebut mendukung peningkatan kinerja serta keunggulan kompetitif organisasi secara berkelanjutan. Kemudian, menurut Rojid Arbi Muhliarto dan kawan-kawan di tahun 2024, strategi kepemimpinan yang tepat seperti memperkuat kolaborasi, meningkatkan kompetensi digital, dan mendorong inovasi, berperan penting dalam mengatasi hambatan serta mendukung keberhasilan transformasi digital. Pada bagian slide ini, saya akan membahas gaya kepemimpinan yang relevan untuk transformasi digital. Menurut Ading Sunarto di tahun 2022, gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku pemimpin
dalam mengarahkan dan memengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam transformasi digital, penerapan gaya kepemimpinan yang tepat berperan penting dalam mendukung adaptasi terhadap perubahan dan keberhasilan organisasi. Transformasi digital menuntut organisasi untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan mendukung pengelolaan perubahan dan meningkatkan kesiapan organisasi. Beberapa gaya kepemimpinan yang relevan meliputi kepemimpinan transformasional, situasional, partisipatif, adaptif, dan digital yang berperan dalam mendorong inovasi, kolaborasi, serta keberhasilan transformasi digital. Pada bagian slide ini saya akan membahas studi kasus kepemimpinan dalam transformasi digital. Yang pertama, studi kasus kepemimpinan dalam transformasi digital pada PT Telkom Indonesia menunjukkan bahwa kepemimpinan berperan penting dalam mengarahkan perubahan budaya organisasi dan mendorong inovasi teknologi. Melalui pengembangan layanan digital serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Telkom berhasil meningkatkan kualitas layanan, memperluas bisnis digital, dan memperkuat daya saing perusahaan. Yang kedua, ada studi kasus kepemimpinan dalam transformasi digital pada Bank BCA, memperlihatkan bahwa komitmen pimpinan dalam mendorong inovasi, investasi teknologi informasi, dan pengembangan layanan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah menjadi faktor utama keberhasilan transformasi digital serta peningkatan kualitas layanan perbankan. Kemudian yang terakhir, ada studi kasus kepemimpinan dalam transformasi digital pada Gojek, yaitu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inovatif dan adaptif mampu mendukung pengembangan berbagai layanan digital, memanfaatkan teknologi dalam pengambilan keputusan, serta membangun budaya kerja kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pada bagian yang terakhir, saya akan membahas kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh penerapan teknologi, tetapi juga oleh peran kepemimpinan dalam mengarahkan perubahan, membangun budaya kerja yang adaptif, serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Kepemimpinan yang inovatif dan adaptif menjadi faktor penting dalam membantu organisasi menghadapi tantangan dan meningkatkan daya saing di era digital. Kemudian, pada bagian saran, organisasi perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan digital melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, budaya kerja yang adaptif, serta penguatan komunikasi dan kolaborasi. Dengan transformasi digital yang terencana, organisasi dapat meningkatkan efektivitas kerja, daya saing, dan keberlanjutan di era digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran kepemimpinan dalam mendukung transformasi digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.